Kita akan membahas salah satu emiten di sektor perindustrian PT Astra International Tbk atau dengan kode emiten ASI yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak April 1990. Nah, kalau kita cek pada perdagangan hari ini, ASI bergerak positif ya di 1,78% atau berada di level 4.580. Dari sebelumnya kan sempat turun dan sekarang sudah mulai kembali menghijau. Nah, lalu bagaimana sih bisnis dari perseroan? Ya, kita bisa melihat untuk bisnis dari perseroan di slide selanjutnya. Ya, untuk Astra International Tbk atau dengan kode emiten ASI ini memiliki beberapa lini bisnis ya. Kalau kita perhatikan, jadi yang biasanya para investor tahu nih hanya secara otomotif aja ya, atau bisnisnya otomotif. Tapi sebenarnya Astra International ini memiliki lini bisnis. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada otomotif, yaitu ada produksi, distribusi retail dari penjualan kendaraan bermotor dan juga sepeda motor. Kemudian di sini ada jasa keuangannya juga nih. Jadi biasanya untuk melayani masalah finansial. Kemudian di sini juga ada alat berat pertambangan hingga konstruksi dan juga energi, karena Astra ini juga bergabung atau bekerja sama dengan United Tractors atau UNTR, sehingga di sini kalau kita lihat juga menyediakan ada alat berat, kemudian juga pertambangan, konstruksi yang bahkan sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun. Kemudian kalau kita bergeser di sini juga Astra memegang bisnis infrastruktur dan juga logistik. Dan di sini juga Astra memegang bisnis agribisnis, jadi lebih ke pengembangan terhadap kelapa sawit. Kemudian di sini juga Astra memegang bisnis teknologi informasi, jadi di sini adalah bisnisnya adalah printing dan juga digital service. Kemudian di sini ada properti untuk Astra sendiri di sini sebagai pengembang dan juga manajemen investasi di sektor properti. Nah, lalu bagaimana ya dengan kinerja keuangannya pada kuartal 1 2024 kemarin? Ya, kalau kita perhatikan di mana justru ASI ini yang biasanya menjadi saham primadona para investor ya, terutama karena ASI ini masuk dalam indeks LQ45. Tapi kalau kita perhatikan sayangnya pada kuartal 1 2024 justru kinerja keuangannya harus mencatatkan penurunan. Kalau kita perhatikan di sini di mana laba periode berjalannya di sini turun sekitar 15,81%. Jadi kalau kita lihat pada kuartal 1 2023 mencatatkan 11,6 triliun, sedangkan di kuartal 1 2024 hanya mencatatkan 9,76 triliun rupiah. Jadi kalau kita perhatikan salah satu penurunan atau kontribusi penurunan dari laba bersih perseroan jadi memang berasal dari pendapatan bersih. Jadi pendapatan bersihnya di sini kalau kita lihat turun sekitar 2,13%. Di mana pada kuartal 1 2023 mencatatkan pendapatan sebesar 82,9 triliun rupiah, sedangkan tahun 2024 atau kuartal satunya turun menjadi 81,2 triliun rupiah. Selain dari turunnya pendapatan nih, kalau kita cek di sini beban-bebannya juga turun, yaitu di mana beban-bebannya meningkat sehingga menggerus dari laba perseroan, di mana kalau kita lihat beban penjualannya meningkat dari 2,856 triliun menjadi 2,865 triliun. Kemudian juga ada beban umum dan administrasi yaitu dari 4 triliun menjadi 4,56 triliun. Di sini juga ada dari kerugian selisih kurs nih. Untuk selisih kurs di sini kalau kita cek di sini juga meningkat dari 151 menjadi 330 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada kerugian dari selisih kurs. Nah, di mana untuk ASI sendiri memang memiliki kepemilikan saham di Gotoh atau Gotoh Gojek Indonesia. Kemudian juga ada di Medikaloka Hermina atau dengan kode emitennya HIL. Jadi kalau kita lihat nilai investasinya justru merugi di 665 miliar rupiah. Nah, kita bisa cek nih di slide selanjutnya berapa besar sih kepemilikan dari ASI terhadap Gotoh dan juga HIL. Ya, kalau kita perhatikan pada laporan keuangan per 31 Maret 2024, untuk ASI sendiri memiliki saham di Gotoh senilai 14,8 triliun rupiah. Dan sedangkan di Medikaloka Hermina atau HIL di sini memiliki 1,3 triliun rupiah. Tapi memang sayangnya justru investasi ASI ini di Gotoh dan juga HIL harus merugi. Jadi kalau kita perhatikan harga saham Gotoh dan juga HIL
di Januari hingga Maret 2024 memang mencatatkan penurunan kinerja. Jadi GoTo sendiri turun sekitar 19,77% harga sahamnya, sedangkan HIL turun 8,85%. Nah, hal ini yang mendorong kerugian investasi ASI terhadap GoTo dan juga HIL. Dan selanjutnya kita juga bisa mengintip arus kas dari perseroan. Ya, kalau kita cek pada arus kasnya ASI terdapat penurunan juga nih. Jadi di sini terdapat penurunan kas bersih dari 11,63 triliun menjadi 6,3 triliun rupiah. Jadi kalau kita perhatikan memang salah satu kontribusi penurunan kas atau penggurusan kas dari perseroan itu berasal dari arus kas operasi yang dimana ada pembayaran kepada pemasok dan juga pembayaran gaji karyawan dan juga berasal dari aktivitas pendanaan yang dimana terdapat pembayaran yang cukup besar atau naik signifikan di pinjaman jangka pendek. Dan selanjutnya kita bisa melihat pergerakan harga saham ASI secara year to date. Ya, kalau kita lihat chartingnya nih untuk saham ASI ya, di sini adalah berawal dari tahun 2024, memang sepanjang tahun 2024 harga saham ASI ini telah turun atau terkoreksi 21,05% hingga perdagangan kemarin pada tanggal 3 Juni. Jadi kalau kita lihat memang ini sejalan dengan kinerja perseroan. Jadi mana tadi kan labanya juga turun sekitar 15%, kemudian selain itu memang didorong dari peningkatan beban dan juga penurunan pendapatan. Dan memang pendapatannya turun salah satunya karena untuk penjualan mobil itu ASI mencatatkan penurunan 20% dan untuk kendaraan bermotor sepeda motor itu turun sekitar 7,8%. Nah, kita bisa lihat nih di slide selanjutnya berapa banyak sih unit yang kira-kira turun. Nah, tapi sebelum membahas berapa banyak untuk unit kendaraan mobil dan juga motornya, kita bisa cek di sini. Ini ada beberapa kontribusi segmen lini bisnis, di mana tadi ASI untuk pendapatannya kontribusinya dari otomotif, ada jasa keuangan, ada alat berat pertambangan, konstruksi dan energi, ada agribisnis yaitu pengembangan kelapa sawit, ada infrastruktur dan logistik, ada teknologi informasi dan properti. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang ada beberapa segmen lini bisnis yang mencatatkan penurunan kinerja. Jadi salah satunya di sini otomotif secara total dari kuartal 1 2023 ke 2024 turun sekitar 9%. Kemudian di sini untuk jasa keuangannya meningkat 12%. Namun untuk alat berat pertambangan, konstruksi dan energi turun sekitar 15% di sini karena memang salah satunya ada pertambangan batu bara di mana kan harga batu bara juga cukup turun sepanjang tahun 2024. Kemudian di sini agribisnis meningkat sekitar 3%, infrastruktur dan logistik meningkat sekitar 24%, teknologi informasi meningkat sebesar 16% dan di sini properti tidak ada perubahan ya atau memang bergerak stagnan. Nah, selanjutnya kita bisa mengintip berapa banyak sih penjualan mobil dan juga sepeda motor yang dilakukan oleh Astra. Ya, di mana tadi untuk penjualan mobil dan motornya memang turun di kuartal 1 2024 yang dimana menjadi salah satu pendorong penurunan laba dari Astra International. Jadi kalau kita lihat penjualan mobilnya pada Maret 2024 itu hanya tercatat 119.662 unit. Sedangkan pada Maret tahun lalu itu mencatatkan 150.000 unit. Jadi turun sekitar 20,23%. Kemudian untuk total penjualan motornya juga turun dari 1.436.000 unit menjadi 1.324.000 unit atau turun sekitar 7,80%. Nah, lalu kira-kira apa sih penyebab dari penurunan penjualan kendaraan bermotor yaitu mobil dan juga motor dari perseroan? Nah, kita bisa lihat nih di tantangan bisnis perseroan ke depannya. Ya, di mana memang salah satu pendorong penurunan kendaraan atau penurunan penjualan dari kendaraan bermotor Asia karena ada mulai munculnya para pesaing-saing terutama dari perusahaan industri di Cina. Itu di mana kan kemarin ada BYD ya. Nah, BYD ini sekarang sudah mau mulai membangun fasilitas pabrik di Indonesia yaitu nantinya akan ada di kawasan Subang, Jawa Barat. Dan bahkan untuk BYD sendiri ini kalau kita lihat sudah mengelontorkan dana sebesar 16,2 triliun. Nah, berarti di sini memang BYD sudah mulai serius untuk melakukan industri ataupun
untuk membangun pabrik dan untuk memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. Nah, ini patut diwaspadai oleh Astra Group karena bisa jadi nanti pangsa pasarnya turun karena bisa direbut oleh industri di luar Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan di sini yang kedua, di mana BYD itu kemarin baru saja memunculkan kendaraan baru atau mobil baru namanya itu plug-in hybrid atau PHIF. Nah, yang menariknya dari PHIF ini, di mana konsumsi BBM-nya diklaim itu hanya tercatat di sini 2,9 liter per 100 km atau kira-kira 1 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 34,5 km. Nah, ini salah satu di mana keunggulan dari BYD sendiri dan memang belum ada di Astra ya. Jadi kalau kita perhatikan di Astra sendiri untuk konsumsi Innovazenik Hybrid itu hanya mencatat 18,8 km per liter dan untuk Yaris Cross Hybrid hanya 27 km per liter. Jadi salah satunya keunggulan dari BYD ini justru lebih murah dan juga efisien secara bahan bakar. Kemudian yang ketiga di sini untuk BYD sendiri kemarin sudah memasarkan 3 kendaraan baru yaitu listrik ya. Kalau kita lihat di sini ada Dolphin SUV, ada Atto 3 SUV dan juga Seal yang dimana harganya cukup terjangkau. Kalau kita perhatikan di sini untuk kendaraan listrik yaitu 425 juta, 515 juta hingga 629 juta. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat segmen market dari ASI dan juga non Astra. Ya, kalau kita lihat di segmen mobil hybrid sendiri untuk pertumbuhan di Indonesia memang cukup cepat, di mana ASI sendiri memang sekarang masih merupakan market leader ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa tergeser oleh merek lain. Di tahun 2023 memang untuk ASI sendiri atau Astra memang menguasai sekitar 72,5%. Bisa dilihat di sini untuk kendaraan Astra memang yang paling laris ada Toyota, ada Lexus dan juga lainnya. Kemudian non Astra di sini diungguli oleh merek Suzuki. Dan kalau kita lihat secara penjualan mobil nasional tahun 2023, di mana untuk Astra di sini kontribusinya untuk PHIF ya totalnya 6,7% dan untuk non Astra sekitar 3,2%. Nah, ini untuk perbedaannya cukup tipis sekali. Dan nanti juga ada tantangan-tantangan baru nih untuk terutama di industri otomotif, di mana kan pemerintahan DKI Jakarta akan menaikkan tarif progresif bermotor sekitar 0,5%. Nah, ini bisa mendorong bahwa para pelaku pasar ini mulai mengurangi pembelian kendaraan kedua, ketiga, seterusnya karena di sini akan ada kenaikan tarif pajak progresif. Kemudian di mana pemerintah juga berencana akan menaikkan tarif pajak bermotor berbasis BBM. Nah, nanti bisa jadi kedepannya di mana untuk mobil-mobil BBM ini akan mulai kurang laku karena di sini pemerintah mendorong untuk masyarakat ini mulai beralih ke kendaraan listrik dan juga mulai bisa menggunakan transportasi umum yang disediakan. Nah, tadi di mana kita bisa melihat untuk Astra International memang secara kinerja turun dan ada tantangan-tantangan baru dari industri otomotif Cina yang bisa menjadi pesaing baru dan bahkan bisa menggerus pangsa pasar Astra International ke depannya.